Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Dua, menganalisis struktur dan fungsi buah dan biji, menganalisis struktur dan fungsi jaringan, dan empat, menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur fungsi tumbuhan adalah tampilan luar dari tumbuhan. Tampilan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu morfologi dan dua, anatomi. Morfologi adalah tampilan luar dari tumbuhan, sedangkan anatomi tampilan dari dalam. Tampilan dari luar atau morfologi pada tumbuhan yaitu ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, ada biji, dan ada buah. Yang pertama kita akan bahas adalah akar. Akar merupakan bagian bawah tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Bentuk dan struktur akar sangat beragam. Keadaan ini berkaitan dengan fungsi akar sebagai penyimpan cadangan makanan, akar sukulen, akar napas, dan akar rambut. Akar berasal dari akar lembaga atau radix. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Sedangkan pada monokotil, akar lembaga mati atau tidak berkembang atau tidak tumbuh. Kemudian, pada pangkal batang tumbuh akar-akar yang berukuran sama atau akar serabut. Nah, akar pada bagian ujung dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang berfungsi melindungi ujung akar saat menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butiran amilum disebut dengan kolumela. Nah, kolumela ini merupakan cadangan dari makanan karena mengandung amilum. Contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah tumbuhan monokotil yaitu padi, jagung, dan rumput. Sedangkan untuk contoh tumbuhan berakar tunggang yaitu tumbuhan dikotil yaitu mangga, kacang tanah, serta yang lainnya. Fungsi akar yang pertama untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanah atau media pertumbuhan yang lainnya seperti batu, sekam, dan yang lainnya. Dua, dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan jika yang butiran-butiran amilum tertumpuk di bagian akar. Tiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Empat, mencegah terjadinya erosi, menahan tanah dari derasnya aliran air saat hujan datang. Ini merupakan struktur dari akar dikotil dan monokotil. Untuk akar dikotil, dia lebih runcing karena sifatnya dia tunggang, harus menembus tanah yang begitu dalam. Sedangkan untuk akar monokotil, dia sifatnya serabut, jadi tidak terlalu runcing karena dia sifatnya menyebar ke samping. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tubuh tanaman yang sangat penting. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Karakteristik batang: 1. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. 2. Terdiri atas ruas-ruas internodus yang dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Tubuhnya bisa menuju sinar atau fototrop atau sinar matahari heliotrop. 4. Selalu bertambah panjang ke atas. 5. Mengadakan cabang. 6. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali batang muda atau tanaman herba. Fungsi batang: 1. Mendukung bagian tumbuhan yang di atasnya seperti daun, bunga, dan buah.
2. Percabangan mampu memperluas bidang asimilasi atau hubungan. 3. Sebagai jalan transportasi baik dari akar ke seluruh tubuh maupun dari daun ke seluruh tubuh. 4. Menjadi tempat penimbunan zat perbedaan tampak jelas pada tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan batang. Pada batang monokotil, ruas-ruas pada batang terlihat jelas, berbeda dengan dikotil. Ruas-ruasnya tidak jelas, contohnya pada pohon mangga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang memegang peran penting dalam proses metabolisme. Bagian dari daun yaitu ada ubi daun, ada tangkai daun, dan helai daun. Ini dinamakan daun lengkap. Sedangkan untuk fungsi daun yaitu yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis terutama pada bagian daun yang mengandung klorofil. Kedua, tempat pertukaran gas. Ketiga, mengeluarkan kelebihan air melalui transpirasi. Perbedaan daun dikotil dan monokotil terlihat dari peruratan daunnya. Untuk daun dikotil, dia itu lebih menjari dan monokotil itu sejajar. Daun merupakan organ yang paling penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Proses metabolisme tumbuhan yaitu fotosintesis, proses biokimia di mana tumbuhan akan menghasilkan karbohidratnya dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, untuk proses fotosintesis memerlukan yang namanya cahaya matahari dan karbon dioksida yang selalu diserap oleh tumbuhan setiap malamnya. Nah, nanti karbohidrat itu di pagi hari akan dikeluarkan dalam bentuk oksigen. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya ini dimulai dari cahaya matahari pada siang hari yang menyinari tumbuhan. Tumbuhan melakukan pengambilan air di dalam tanah melalui akar-akar, kemudian diedarkan ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini mengubah air ditambah karbon dioksida, diproses oleh cahaya matahari di klorofil, dihasilkan karbohidrat berupa gula ditambah dengan oksigen yang akan tumbuhan keluarkan. Nah, proses fotosintesis ini cukup kompleks karena dari sederhana air dan karbon dioksida yang diserap diubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, glukosa akan disusun menjadi pati dan ditimbun pada bagian-bagian tumbuhan. Pada akar contohnya singkong, pada batang contohnya pada tumbuhan sagu, pada buah contohnya pada tumbuhan padi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau seksual yang terjadi pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang mencolok untuk menarik serangga ataupun hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. Struktur dari bunga seperti pada umumnya ada kelopak, ada mahkota, benang sari, putik, bakal biji, dan yang lainnya. Bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dilihat berdasarkan ada atau tidaknya bagiannya, apakah lengkap atau tidak. Perbedaan antara bunga dikotil dan monokotil dilihat dari jumlah atau kelipatan dari organ-organ tersebut. Untuk dikotil itu kelipatan 4-5, untuk monokotil kelipatannya 3. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur bunga. Struktur bunga seperti pada umumnya ada sepal, kelopak, ada petal mahkota, ada stamen untuk benang sari, ada karpel untuk putik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai buah dan biji. Nah, ini merupakan organ dari tumbuhan. Buah dan biji terjadi pada bunga yang telah mengalami penyerbukan atau sel benang sari telah mencapai putik yang menghasilkan proses fertilisasi atau proses meleburnya inti sel sperma dengan inti sel telur yang menghasilkan zigot. Pembuahan akan mengakibatkan bakal buah menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Kadang-kadang zigot akan berkembang menjadi lembaga dan menjadi tumbuhan baru. Berdasarkan asal terbentuknya buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah tidak sejati atau semu. Buah sejati yaitu buah yang berasal dari bakal buah, contohnya buah mangga, buah pepaya, buah apel, dan yang lainnya. Sedangkan untuk buah tidak sejati yaitu
buah yang berasal dari selain bakal buah, misalnya kelopak bunga, tangkai bunga, daun bunga, dan yang lapisan buah disebut dengan perikap yang dibagi menjadi 3, yaitu endokap, lapisan paling dalam, mesokap, bagian daging buah, eksokap, bagian terluar. Eksokap atau kulit terluar merupakan lapisan paling tipis atau yang kaku licin. Sedangkan yang kedua, yaitu kulit tengah atau mesokap, merupakan lapisan daging buah yang tebal. Yang ketiga, yaitu kulit dalam endokap yang merupakan lapisan yang melindungi biji. Perbedaan biji dikotil dan monokotil yaitu seperti pada gambar. Untuk dikotil berkeping 2, monokotil berkeping 1. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan morfologinya yang tadi kita sudah bahas. Berdasarkan tabel rekapitulasinya, bahwa monokotiledon dilihat dari biji, dia berkeping 1 atau 1 kotiledon. Sedangkan dikotil, dia berkeping 2 atau 2 kotiledon. Sedangkan berdasarkan daunnya, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada dikotil, pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Pada bagian bunga, pada perhiasan bunga, monokotil hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada dikotiledon, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan berdasarkan sistem perakaran, pada monokotiledon, sistem perakarannya serabut. Sedangkan pada dikotiledon, sistem perakarannya merupakan akar tunggang. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai